Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada hari ini tanggal 26 Oktober 2023 pada jam 6.33, di mana pada hari ini ada teman kita namanya Pak Handi ingin minta kita review saham XCL atau XL Axiata, gimana perkembangan XL Axiata ke depan. Jadi ayo kita mulai. Jadi ingat, channel ini bertujuan untuk membahas seputar semua tentang saham, mereviewnya dengan bersifat netral dan tidak memihak siapapun. Jadi ini kita mereview data berdasarkan data yang tersaji dan tidak melebih-melebihkan ataupun tidak mengurang-ngurangi. Oke, kita kemarin XL ditutup di 21.30 atau minus 60 atau minus 2,74%, di mana kemarin terjadi net sell net buy sebesar 2,54 miliar. Dan secara finansial XL dari 2018 sampai 2023 mencetak pertumbuhan revenue yang cukup bagus, tetapi di 2023 kita belum tahu, karena 2023 ini kita nggak tahu apakah dia tetap akan naik seperti 2022 atau tidak, tetapi secara overall dia menunjukkan kenaikan revenue dan kenaikan net profit dan net income-nya. Dan di 2018 balance sheet-nya itu equity-nya juga naik dari di bawah 21,8 triliun menjadi di atas 21,8 triliun. Tetapi yang saya kurang suka itu pertumbuhan liabilities-nya yang naiknya cukup tajam, di mana harusnya berkisaran di bawah 43,6 T, tetapi ini sekarang sudah mendekati 65,5 T. Dan untuk di 2023 terakhir DER-nya itu sedikit mengalami penurunan. Jadi di 2021 sampai 2023 dari rasio DER-nya mengalami penurunan, tetapi ini tetap masih di 200%-an, termasuk balance sheet yang rasio DER-nya itu sudah wajar dan mendekati agak kurang bagus, karena kalau perusahaan telekomunikasi kan marginnya tipis, sedangkan kalau misalnya dia banyak utang gitu, itu akan mungkin menggerus net income-nya. Jadi untuk rasio DER-nya saya masih kurang suka. Yang bagusnya di sektor industri telco itu DER-nya tuh harus 150 ke bawah, jadi 1,5 kali. Kalau 2 komaan itu sudah kurang bagus. Nah, kalau dari segi cash flow, secara mengejutkan kemarin 2022 cash flow-nya sangat positif 2,5 triliun, di mana di 2023 ini yang parah sekali. Rasio cash reserve-nya berkurang banyak, cash flow-nya berkurang banyak, itu menjadi minus 3,6 triliun. Ini nggak tahu ini ada rencana investasi apa beliau, tetapi kalau dilihat net cash change-nya untuk dari 5 tahun ke belakang ini yang paling tinggi di tahun ini gitu. Nah, dan cash flow dari operating itu mengalami penurunan, berarti kelihatan bahwa operasional juga sedikit menurun, berarti kegiatan dari salesnya juga berkurang. Jadi kemungkinan besar ini bisa dipastikan
dilihat dari income statement juga ke tadi di atas, itu kemungkinan besar kinerja sales tahun ini agak kurang bagus ketimbang tahun sebelumnya. Di investing juga apa istilahnya, jor-joran juga, adanya pembiayaan yang cukup, cash yang dikeluarkan untuk investing dan financing ini cukup banyak. Kalau financing itu biasa ya, kalau namanya di perusahaan telco, karena dia kan sistemnya mereka biasanya setahu saya namanya telco, dia tuh istilahnya seperti memberikan tempo kepada si buyer untuk istilahnya membeli dulu, nanti sekitar 30 hari atau berapa hari baru dibayarkan. Itu hal yang biasa. Jadi kalau financingnya memang minus seperti itu biasa. Tetapi kalau sampai cadangan cash reserve-nya turun sampai sebesar itu 3,6 triliun, ini ada something yang tidak bisa saya jelaskan. Itu harus dicek satu persatu. Oke, itu aja mungkin dari segi finansial. Jadi dari annual sampai balance sheet dan cash flow bisa dipastikan ini nilai kategori, kalau income statement ini termasuk kategori B, baik. Nah, kalau untuk balance sheet, kenaikan equity dengan kenaikan rasio liabilities-nya beda jauh. Tetapi dari 2018 sampai 2023 ya perusahaan masih konsisten untuk menjaga rasio DER-nya masih di 2 kalian. Berarti ini kalau bisa dibilang ini juga termasuk balance sheet yang baik, dimana 5 tahun dia jaga yang cukup bagus. Tetapi di cash flow-nya yang untuk 2023 ini saya kurang suka. Jadi untuk kalau kita beli rating itu nilai rating cash flow-nya itu C-, karena sangat banyak sekali dia keluar cash-nya, dimana cash-nya ini salah satu yang terbesar yang dia keluarkan dibanding 5 tahun yang lalu. Dari segi earning juga, dari dividennya kita bisa lihat adanya kestabilan dalam membagi dividen per share-nya. Jadi ini nilainya juga bisa dikategorikan B, tetapi kalau saya lihat ini masih kategori C+. Jadi untuk overall itu masih C+ dan B ini untuk di finansial. Coba kita lihat dari profile ini XL, yang pemegang utamanya adalah Axiata Investment SDN BHD. Ini pengendalinya sebesar 66,247%. Ini baik, kategori yang perusahaan shareholder composition yang bagus, yang B, di mana masyarakat memegang kuasa hanya 33,16%, dan di mana juga susunan shareholder composition yang lain yang hanya kecil-kecil dari Dian Siswari ini sampai Feiruz Ikhwan bin Abdul Malik ini juga rasio istilahnya shareholder composition-nya kecil. Jadi ini tidak mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan. Jadi saya masih cukup, ini bisa kita rekomendasikan kategori ratingnya B. Oke, kita ke case statistik. Dari case statistik, IPS 2020 35, IPS 2021 120, IPS 2022 89, IPS 2023 99. Tetapi saya bisa lihat estimasi dari cash flow dan dari operating dan revenue terakhir yang tadi di bagian finansial, kemungkinan besar Q3 dan Q4 XL ini akan menurun. Jadi IPS yang 99 ini kemungkinan besar akan kembali menurun di bawah 89.
Jadi saya prediksi Q3 dan Q4 XL tidak semenarik dengan IPS di 2021-nya dan 2022-nya di Q3 dan Q4-nya ya. Gitu. Dari pelaporan net profitnya 650 miliar. Kita hitung secara manual. $650 miliar dibagi, kita cari IPS-nya dulu. Masyarakat yang beredar 43, 53, 489, 088. IPS-nya ada di 149,30 per saham. Di mana kalau dilihat dari harga sekarang 2130 bagi 149, berarti pernya ada di 14,29 kali. Ini per yang termasuk per yang wajar di industri, karena per yang industri yang wajar 10 sampai 15 kali dan dia sudah mau menyentuh 15 kali. Berarti ini sudah termasuk per yang cukup dikategorikan sudah inline dengan estimasinya. Book value-nya coba kita hitung, equity-nya 2574 triliun dibagi 4353 489 088. Book value yang ada di perusahaan XL ini ada di harga 5912,49. Jadi book value-nya termasuk book value yang sudah bagus ya. Itu di sekitar 5.900, berarti sekarang harga 2.130 ini sudah under value. Jadi ini untuk XL masih boleh dikoleksi. NAVS nya coba kita lihat, NAVS aset 8369 triliun dibagi 4353 489 088, ada di 19.223,66 NAVS nya. Jadi sebenarnya nilai aset perusahaan per sahamnya itu ada di harga 19.223. Jadi ini sudah dikategorikan perusahaan yang kalau harga sekarang 2.130, berarti ini sudah murah gitu. Tetapi kalau dari segi laba, pernya harga ini sudah inline di 14 kali itu. Cuma di PBV dan di NAVS rasionya ini harga sekarang itu sudah termasuk under value. Jadi di bawah harga buku dan di bawah harga net aset per saham gitu. Net profit marginnya coba kita hitung apakah benar 4,13 65068 dibagi penjualan 15,76 triliun bentar. Oke, benar, net profit marginnya ada di 4,128, tetapi dia bulatkan menjadi 4,13. Inline berarti sesuai dengan perhitungan rumus, jadi dia
tidak bohong. Jadi memang NPM-nya tipis, karena itu yang saya bilang ini margin yang ada di industri telco ini sebenarnya tipis, tetapi turnovernya harusnya bagus. Tetapi kalau turnovernya jelek, wah itu bahaya. Itu makanya kita bilang NPM-nya pasti kecil ini 4,13 kan. Nah, dari bisa dibayangkan EBIT dan OPM-nya 14% dan NPM-nya 4, berarti ada jeda selisih 10%. Itu diakibatkan beban pembayaran bunga dan pajak yang cukup mengerus rasio profitnya. Nah, di liquidity DER-nya masih 224,65% sesuai dengan estimasi kita hitungan tadi. Memang di angka 2 kali, tetapi 2,24 itu. Berarti 2,24 ini sudah termasuk agak kurang baik. Mungkin di situ yang menjadi penyebab saham XL masih di bawah harga buku dan di bawah harga NAVS, di bawah nilai asetnya, karena utangnya masih gede. Cash rasionya juga sangat tipis, cuma 6,71 kali. Ini juga sangat berbahaya, dimana walaupun cash yang setipis ini memang bagus, berarti semua cash diputarnya ke operating. Tetapi lihat, yang jadi masalah apakah operatingnya bakal kerja maksimal atau tidak. Kalau tidak kerja maksimal, ya kemungkinan besar ini saham akan parah, itu kinerjanya akan jelek. Nah, yang saya juga tekankan tadi di quick ratio dan current ratio yang saya bilang tadi, di mana perputaran telco ini harus liquidity-nya kenceng. Kalau liquidity-nya tidak kenceng, ya berbahaya untuk dia. Jadi cuma 23 sampai 20 dan 25,12. Jadi untuk current-nya dengan quick ratio, dengan cash ratio, dengan DER, saya kasih nilai C. Valuation inline sebenarnya itu B, tetapi book value dengan itu ya memang under value, harusnya B nilainya, walaupun dari segi per inline itu. Tetapi kita lihat potensi nilai perusahaan sebenarnya sudah tinggi. Mungkin karena liquidity dan profitability-nya yang jelek, makanya ini perusahaan belum diangkat. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menganalisa saham XL. Itu untuk dari segi analisa fundamental. Jadi rata-rata secara keseluruhan rating untuk saham XL itu C+ sampai B itu. Jadi sahabat Jose bisa pikir sendiri mau dibeli atau mau dijual. Tetapi kalau untuk dari segi per, dia sudah inline. Oke, kita coba lihat dari segi analisa teknikal. Oke, kembali lagi pada channel kita. Ini secara analisa XL, secara analisa teknikal, dimana kita lihat dulu 1 years-nya. Ini kita bisa dikategorikan ini perusahaan ini sideways. Jadi ambil titik terendahnya dan tertingginya aja, nolnya ada di bawah. Di 1730, satunya ada di 2560. Maka bisa kita lihat bahwa harga XL secara short term atau memakai Fibonacci 1 tahun, harga 2140 itu sudah harga supportnya. Makanya kenapa dia kalau misalnya di atas 2140, dia akan mungkin mencoba mengejar ke 2240. Tetapi jika di bawah 2140, kalau saya sarankan sahabat Jose kalau bisa di cut loss dulu. Karena kenapa? Kalau memang dia tidak kuat di atas 2140, maka kemungkinan besar range supportnya ada di 2050 sampai 2140.
2050 sampai 1925 itu. Apakah bisa sampai 1730? Itu maybe yes maybe no, tetapi untuk secara pasti untuk kita ambil supportnya yang bagus ya di 1925 sampai 2050 ialah support yang kita kategorikan itu boleh buy, dimana juga di 2380 sampai 2560 itu resisten dari XL itu sendiri itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, secara teknikal dan fundamental. Balik-balik semua rekomendasi bersifat disclaimer. Semua pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual saham itu berdasarkan atas keputusan sendiri. Itu saya tidak menghasut, saya juga tidak memaksa, saya hanya menjabarkan data-data yang sudah ada dan saya menjelaskan ulang dan saya mereview apakah ini termasuk kategori bagus atau jelek ataupun dihindari gitu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Please subscribe my channel. Semoga channel saya juga selalu bertumbuh, dimana teman-teman sahabat Jose dan semua masyarakat Indonesia bisa memfollow channel saya supaya channel saya juga selalu bertumbuh dan istilahnya berguna untuk masyarakat Indonesia dan khususnya untuk investor-investor yang ada di Indonesia. Oke, selamat pagi, salam cuan, salam sahabat Jose.